Shalom adik-adik. Nah, kita ketemu lagi nih di hari Minggu. Sebelum itu kita akan angkat satu pujian. Selamat pagi Papa. Terima kasih seminggu ini Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kita berkat. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, kita Laskar Kristus. Siap? Yes, yes, yes. Oke deh. Kita akan pujikan Saat Iblis Merayuku. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Karena
Tuhan. Pasti masih semangat ya. Kan adik-adik masih berdiri ya. Kita akan pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati supaya firman itu menjadi rema bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tante harap adik-adik semuanya harus sehat. Pokoknya harus sehat. Tante ingatkan lagi, kalian harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Salah satu caranya dengan sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa selalu pakai masker. Kalau bisa jangan bersalaman. Kalau lagi pas di luar ketemu teman, lebih baik tidak usah bersalaman. Yaitu salah satu contoh caranya supaya kita tetap sehat, supaya kita tidak sakit. Oke adik-adik, paham kalian? Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kan tadi barusan sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini temanya masih tetap ya tentang pertumbuhan iman. Sekarang Tante mau cerita tentang seorang ibu, seorang perempuan yang memiliki iman yang begitu kuat, iman yang begitu kokoh dan teguh. Dia sedang sakit selama bertahun-tahun dan ibu ini sangat percaya kalau ketemu Tuhan Yesus dia akan sembuh. Nah, adik-adik pasti sebagian sudah ada yang tahu ceritanya, tapi pagi ini Tante akan mengulang ceritanya kembali ya. Cerita ini diambil dari Alkitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai dengan 29. Adik-adik simak Alkitabnya masing-masing. Tante akan bacakan Alkitabnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus,
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah adik-adik, seorang perempuan ini tadi, dia benar-benar percaya sekali sama Tuhan Yesus. Dia memiliki iman yang begitu kuat. Padahal seorang perempuan ini sudah sakit bertahun-tahun. Bahkan dia sudah sakit selama 12 tahun, sakit pendarahan. Sudah berulang kali berobat ke tabib, sampai yang dimilikinya itu, sampai hartanya itu untuk berobat ke tabib itu, tetapi tidak pernah sembuh. Bahkan sakitnya ini semakin parah. Kemudian seorang perempuan ini, dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian waktu Tuhan Yesus datang, ibu ini langsung menemui Tuhan Yesus. Padahal banyak sekali orang-orang saat itu sedang mengelilingi Tuhan Yesus. Ibu ini langsung menerobos orang banyak itu. Langsung di belakangnya Tuhan Yesus. Dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Kemudian ibu ini melakukan sesuai dalam hatinya. Dia langsung menerobos orang banyak itu untuk pergi ke Tuhan Yesus. Dia langsung menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Saat itu juga apa yang terjadi adik-adik? Sakit pendarahannya langsung berhenti. Ibu ini merasakan di dalam tubuhnya penyakitnya sudah sembuh. Nah adik-adik tahu nggak? Kalau ibu ini memiliki iman yang begitu kuat dan percayanya sangat-sangat kuat sama Tuhan Yesus. Dia yakin pokoknya kalau ketemu Tuhan Yesus, aku akan menjamah jubahnya. Karena saking percayanya seorang perempuan ini sama Tuhan Yesus, dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus aja langsung sembuh. Sakit pendarahannya langsung berhenti. Nah, adik-adik, tante juga berharap adik-adik itu juga memiliki iman yang kuat seperti seorang perempuan ini. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini? Nah, ada 3 hal yang adik-adik harus ingat. Ya, ada 3 hal yang adik-adik harus ingat bagaimana supaya iman kita terus bisa bertumbuh dan semakin kuat. Nah, yang pertama, kita harus rajin. Apa ini? Harus rajin berdoa. Setiap hari, setiap saat kita harus rajin berdoa. Kalau adik-adik setiap hari rajin berdoa, adik-adik itu jadi dekat sama Tuhan Yesus. Adik-adik jadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Itu juga salah satu contoh caranya untuk menumbuhkan iman kita. Sekarang yang kedua, rajin membaca
ini, rajin setiap hari, rajin membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita rajin baca firman Tuhan, kita jadi tahu apa isi di dalam firman Tuhan Yesus. Terus kita tidak hanya untuk membaca saja, kita tidak hanya untuk membaca saja, tetapi kita harus juga merenungkan dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya adik-adik, harus rajin baca firman Tuhan dan merenungkan di dalam kehidupan kita, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti contoh, kalau misalkan di dalam Alkitab tertulis kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, kita harus mempraktekkan, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik tinggal, adik-adik juga harus mengasihi temannya. Tidak boleh membeda-bedakan teman-temannya, semua sama. Nah, itu namanya mempraktekkan, melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Paham adik-adik ya? Nah, yang terakhir itu yang ketiga, yaitu harus percaya. Karena iman dan percaya itu berkaitan erat. Seperti dalam cerita yang adik-adik barusan dengar ya. Seperti seorang perempuan ini tadi, dia memiliki iman kuat dan rasa percaya yang kuat sama Tuhan Yesus. Pokoknya kalau dia yakin, pokoknya percaya kalau aku mau memegang jubahnya Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Nah, kalau adik-adik percaya seperti ibu perempuan seperti perempuan tadi, ya sesuatu akan pasti terjadi di dalam kehidupan adik-adik. Contohnya, kalau adik-adik sedang sakit, adik-adik kan pasti sedih. Adik-adik juga tidak lupa, adik-adik kalau pas lagi sakit pasti berdoa, terus minum obat, percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini aku sedang sakit, Tuhan, tolong sembuhkan saya percaya sama Tuhan Yesus. Kalau saya sakit, kalau saya berdoa, pasti saya akan sembuh. Nah, itu yang dinamakan percaya. Jadi iman dan percaya itu berkaitan erat. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Tante ingatkan kembali, ada 3 hal yang penting untuk menumbuhkan iman kita, supaya iman kita semakin tumbuh, semakin kuat, semakin kokoh. Ya, salah satu tadi, ada 3 cara tadi. Yang pertama harus rajin berdoa, yang kedua harus rajin baca firman, terus yang ketiga percaya. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa supaya firman Tuhan ini adik-adik benar-benar mengerti, dan Tuhan Yesus tolong adik-adik semuanya supaya iman kita semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin bertumbuh iman kami Tuhan.
dan kami juga ingin iman kami semakin kuat dan semakin kokoh. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami terus rajin berdoa, terus kami rajin membaca firman Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan sepanjang hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dan berkatilah kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.